documentation. Oke, kita minta waktu 15 menit atau 20 menit untuk presentasi kelompok pertama terkait dengan PSAK 101. Ya, silakan untuk presentasinya. Nanti setelah itu baru kita masuk penguatan materi. Ya, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Kelompok satu. Sebelumnya mohon maaf, dari kelompok 1 siapa yang mau share screen? Saya boleh, Ketua. Oke, siap. Sebentar ya. Sok, mangga silakan. Masih belum bisa. Masih disable. Masih belum bisa. Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini izinkan terlebih dahulu kelompok kami, kelompok 1, presentasikan PSAK 101, yaitu tentang pengajuan laporan keuangan syariah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen. Semoga Allah sehatkan selalu dan semuanya. Amin. Ya, langsung aja ya. Disusun oleh saya. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Wiranto. Insyaallah yang pertama mau mempresentasikan. Oke. Pengertian laporan keuangan syariah. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi yang pertama, aset, kewajiban, dana syirkah, temporer, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian. Beban termasuk keuntungan dan kerugian. Terus arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan. Selanjutnya, yang bertanggung jawab atas laporan komponen laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Terus laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan. Next, silakan Teh Afifah, insyaallah akan dilanjutkan Kak Afifah. Tafadhol alaihi mazkur. Baik, selanjutnya entitas syariah. Syariah dianjurkan untuk menyajikan telaahan keuangan yang menjelaskan karakteristik ulama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan entitas syariah, dan kondisi ketidakpastian. Telaahan keuangan tersebut dapat meliputi yang pertama,
faktor-faktor dan pengaruh-pengaruh yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan di mana entitas syariah beroperasi, respon yang diambil dan hasilnya, dan kebijakan investasi untuk menjaga dan memperkuat kinerja keuangan termasuk kebijakan dividennya. Selanjutnya, sumber pendanaan entitas syariah dan target rasio kewajiban terhadap ekuitas dan sumber daya entitas syariah yang tidak dicatat dalam neraca sebagaimana diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan. Penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan secara benar. Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf serta menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa. Dalam hal tersebut, maka entitas syariah harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar. Identifikasi laporan keuangan. Laporan keuangan diidentifikasikan dan dibedakan secara jelas dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Laporan keuangan sering disajikan sebagai bagian dari suatu dokumen seperti laporan tahunan atau prospektus. Informasi berikut ini disajikan dan diulangi bila mana perlu pada setiap halaman laporan keuangan, ada nama entitas syariah, pelapor atau identitas lain, cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas, tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan, mata uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Nuryati. Periode laporan kelewat. Kelewat ya laporan. Periode laporan. Periode laporan. Gimana sih? Periode laporan, Kang. Ya, ngelek lagi. Periode pelaporan. Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Entitas syariah harus mengungkapkan alasan penggunaan periode pelaporan selain periode 1 tahunan dan fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan yang terkait tidak diperbandingkan. Umumnya laporan keuangan disusun secara konsisten. Lanjut, Kang. Neraca. Informasi yang disajikan dalam neraca yaitu kas dan setara kas, aset keuangan, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, investasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas, aset tetap, aset tidak terwujud, hutang usaha dan hutang lainnya, hutang pajak, dana syirkah temporer, hak minoritas dan modal saham dan pos ekuitas lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya.
D. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut: pendapatan usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, laba atau rugi usaha, pendapatan dan beban non usaha, laba atau rugi dari aktivitas normal, beban pajak, dan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa menghasilkan pengaruh berbeda terhadap stabilitas, risiko, dan prediksi. Jika terdapat pendapatan non-halal, maka pendapatan tersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi. Entitas syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan, setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Dan rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal, saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan yang telah ditetapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait. Selanjutnya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan dana zakat berasal dari wajib zakat atau muzaki, zakat dari dalam entitas syariah, zakat dari pihak luar entitas syariah. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir, miskin, rikob, orang yang terlilit hutang atau gorim, mu'alaf, terus fisabilillah, orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil dan amil. Kenaikan atau penurunan dana zakat, saldo awal dana zakat dan saldo akhir dana zakat. Penggunaan dana zakat tetapi tidak terbatas pada sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah, sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah, kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf, dan proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7. Penggunaan kapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Entitas menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan
Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan, infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Terus laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Entitas menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tetapi tidak terbatas pada sumber dana kebajikan, kebijakan penyaluran dana kebajikan pada masing-masing penerimaan, proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklarifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa yang sesuai diatur dalam PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga, dan alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan 1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Meli. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontingensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut. Mengungkapkan mengenai dasar pengukuran dan kewajiban akuntansi yang diterapkan. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya, serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. Penyajian kebijakan akuntansi. Bagian kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar. Selanjutnya, kebijakan akuntansi meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut. Pengakuan pendapatan, prinsip pembagian hasil usaha, prinsip konsolidasi, penggabungan usaha, pengakuan beban, termasuk metode penyusutan atau amortisasi aset tetap dan aset tidak terwujud, murabahah. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Hadi. Struktur dan isi. Mudarabah, musyarakah, istiqnah, ijarah, salam, instrumen keuangan dan investasi,
persediaan pajak termasuk pajak tangguhan, penyisihan, imbalan kerja, penjabaran mata uang asing, definisi segmen usaha dan geografis, dan dasar alokasi biaya antar segmen, definisi kas dan tarakas dan wakaf. Lanjutkan. Demikian dengan kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok 1 ya terkait dengan laporan keuangan syariah. Nah, di sini pembahasan kita lebih penekanannya kepada perbankan syariah. Kenapa? Karena entitas yang bersifat konvensional selagi tidak ada unsur riba dan penggunaan modal yang berbasis penggandaan uang, ya, itu kita berarti prinsipnya sama dengan apa yang dilakukan berdasarkan syariat Islam. Sehingga yang menjadi hal yang mendasar dalam laporan keuangan ini penekanannya kepada perbankan syariah. Kenapa? Karena di sini ada penggunaan dana pihak ketiga. Ya, kemudian setelah itu laporan keuangan perbankan syariah sudah dijelaskan secara lengkap tadi, ada 6 komponen ya. Perbedaan dengan laporan keuangan syariah dan laporan keuangan konvensional, di sini pertama kalau neraca mungkin hampir sama ya. Yang berbeda itu neraca di laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan perbankan syariah. Yang menjadi perbedaan mendasar. Ya. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita ulang lagi ya. Bentar. Ini saya coba share screen dulu. Kenapa saya tekankan di sini perbankan? Karena kalau seandainya perusahaan manufacture dan perusahaan-perusahaan berbasis trading atau perusahaan perdagangan seperti showroom mobil dan lain sebagainya, itu akadnya hampir boleh dibilang sama persis dengan akad yang ada di syariah Islam, ya. Sehingga kebanyakan perusahaan manufacture, perusahaan-perusahaan perdagangan itu masuk kategori saham syariah, ya. Karena apa? Karena transaksinya sudah bersifat transaksi syariah. Yang menjadi perbedaan mendasar yaitu transaksi pada perbankan. Kenapa? Perbankan konvensional dan perbankan syariah itu memiliki mekanisme yang berbeda. Di perbankan syariah ya menganut sistem bagi hasil. Sedangkan perbankan konvensional menganut sistem pendapatan bunga. Ya. Kenapa? Karena pendapatan operasional dari bank konvensional itu adalah pendapatan bunga. Dan itu sangat tidak, itu adalah tindakan yang diharamkan oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, di fokus kita di sini adalah perbankan syariah. Kenapa? Karena dua sistem itu yang sangat berbeda di di entitas bisnis yang berbasis Islam. Baik, saya akan coba untuk membagikan share screen-nya sedikit. Kita lihat di sini. Di laporan keuangan syariah itu sebenarnya ada 9 laporan keuangan yang harus kita pahami. Yang pertama, persamaan dengan bank konvensional. Ya. Untuk laporan keuangan itu kita masih menggunakan neraca. Tapi sekarang berubah menjadi laporan posisi keuangan. Ya. Berarti di bank konvensional wajib menyertakan neraca, kemudian di bank syariah juga wajib menyertakan neraca. Begitu ya. Kemudian untuk bank konvensional ada laporan laba rugi. Kemudian di bank syariah juga harus menyertakan laporan laba rugi. Perbedaannya yaitu PSAK konvensional diatur di PSAK 1, bank syariah diatur di PSAK 101. Jadi kita di sini berbicara laporan keuangannya yaitu laporan keuangan perbankan. Kenapa? Karena transaksi di luar perbankan itu
boleh dibilang transaksinya sama, dengan catatan perusahaan tersebut tidak mengandalkan hutang, ya di mana hutang tersebut menggunakan biaya modal berdasarkan bersumber dari bunga hutang. Ya. Nah, selanjutnya laporan perubahan ekuitas sama. Nah, di catatan laporan keuangan juga sama. Perbedaan yang mendasar di sini adalah laporan perubahan dana investasi tidak terikat, ya, atau dana sirkah temporer. Artinya apa? Artinya Mudarip di sini mengundang Saiful Mal, tetapi dalam akad kontrak itu tidak ada kewajiban Mudarip jika terjadi kerugian modal itu harus kembali utuh, itu maksudnya. Ya. Kemudian setelah itu ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi Bank Syariah itu lebih sangat kompleks ya terkait dengan laporan keuangannya. Laporan keuangannya terdiri atas 9 komponen. Nah, seperti itu. Kemudian untuk laporan keuangan Bank Syariah, di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Kalau untuk investor dan manajer investasi, laporan keuangan yang akan dipublikasikan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Sedangkan untuk agen investasi, di mana Bank Syariah sebagai agen investasi, artinya apa? Dia hanya mengelola dana, tetapi tidak memiliki tanggung jawab jika, nah ini nih perlu diperhatikan, tidak memiliki tanggung jawab jika pemilik dana tersebut ya mengalami kerugian akibat operasi bank tersebut, gitu ya. Nah ini disebut dengan laporan perubahan investasi terikat. Kemudian Bank Syariah sebagai pengemban fungsi sosial, seperti yang kita jelaskan kemarin, bank syariah perbankan itu atau perusahaan berbasis syariah harus menganut 2 sistem. Di samping dia mencari keuntungan, dia harus menjalankan fungsi sosial. Apa fungsi sosialnya? Yaitu pengolahan dana siswa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya. Kemudian ada penggunaan dana kebajikan serta penggunaan dana non halal. Timbul pertanyaan saya, di entitas syariah bolehkah dana dari misalnya perusahaannya terdiri dari perusahaan pembiayaan, perusahaan ada perusahaan syariah. Nah, kemudian perusahaan konvensional ini ada penghasilan non halal, misalnya dari bunga simpanan. Nah, bunga simpanan ini boleh digunakan nggak? Pendapatan dari bunga riba ini boleh digunakan nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Tetapi kalau seandainya kita gunakan untuk infrastruktur, misalnya pembangunan sekolah, boleh nggak? Nggak boleh juga. Alasannya kenapa? Kembali saya bertanya kembali ya. Negara punya utang nggak? Banyak, Pak. Oke. Negara punya utang 6.500 triliun. Kemudian dia mau hutang dari negara itu dibiayakan untuk apa? Proyek strategis. Salah satunya membangun jalan tol. Ya. Membangun jalan tol, membangun jalan provinsi, membangun jalannya kabupaten kota, gitu ya. Di Arab Saudi juga menggunakan pinjaman juga, ya. Nah, pinjamannya itu tetapi berbasis bagi hasil. Tetapi di Indonesia pinjamannya itu berbunga. Yang nanggung bunganya siapa? Kita minjam ke Cina nggak? Pinjam, Mbak. Minjam ke Cina. Cina itu meminjamkan uang gratis atau ada bunganya? Ada bunganya. Ada bunganya. Kita bayar bunganya tiap tahun ya. Oke, bunganya itu kalau nggak salah hampir 400 triliun. Dari mana bunga itu dibayarkan? Dari pajak kita. Penghasilan saya, penghasilan dosen Pelita Bangsa, penghasilan rekan-rekan yang bekerja dalam bentuk pasal PPh 21 ya. Kemudian dikumpulkan pemerintah membayarkan hutang tersebut.
Hutang tersebut digunakan untuk membangun jembatan, membangun jalan tol, membangun jalan provinsi, memberikan bantuan hibah, dan lain sebagainya. Nah, timbullah pernyataan PSAK, ada namanya dana non halal. Ya, ingat, bolehkah bunga itu digunakan untuk membangun infrastruktur? Boleh. Tapi dana itu harus dimasukkan sebagai dana non halal. Dengan catatan dana itu bukan untuk dana kebajikan. Ya. Nanti kita akan berbicara ada 3 rekening, 3 akun di perbankan syariah. Yang pertama apa? Dana kebajikan, ya. Kemudian dana non halal, kemudian rekening yang berhubungan dengan ziswa. Nah, itu harus dibedakan. Karena bank ini harus menganut 2 fungsi. Bank syariah harus menganut 2 fungsi. Fungsi yang pertama apa? Mencari keuntungan. Terus yang kedua, sebagai pengembang fungsi sosial. Artinya apa? Berarti dia harus menjalankan fungsi zakat. Berarti bank ini sebagai amil zakat. Ya. Jadi amil zakat itu bukan badan amil zakat aja ya. Bank syariah juga harus menjalankan fungsi syariah. Artinya pengumpul dan mendistribusikan zakat. Jadi kalau seandainya rekan-rekan punya dana berlebih, punya keuntungan berlebih, menabunglah di bank syariah. Gitu ya. Karena kita di bank syariah, walaupun nanti kita kelupaan zakat, nanti kita dikonfirmasi oleh bank syariah, kita bisa membayarkan zakat melalui pemotongan rekening secara otomatis dengan catatan uang kita sudah haul, artinya sudah sampai dengan nisabnya, yaitu berapa? 1 tahun kalau nggak salah ya. Kemudian takarannya sudah mencukupi 85 gram emas seperti itu. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, sebelum kita lanjut, siapa yang mau berdiskusi terkait dengan PSAK 101 dengan kelompok 1? Ya, di sini ada nilainya juga ya, terkait dengan partisipasi rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya terkait dengan laporan keuangan syariah. Kenapa saya fokuskan perbankan syariah di sini? Karena selain perbankan syariah itu pencatatan transaksinya, analisa laporan keuangannya sama. Yang menjadi perbedaan yang signifikan yaitu laporan keuangan bank syariah. Oleh sebab itu, kenapa di syariah ini PSAK-nya itu 101 membahas tentang laporan keuangan perbankan, bukan laporan keuangan entitas syariah, bukan laporan keuangan manufaktur syariah, tidak ada. Ya, oke ya. Silakan. Ada yang mau ditanggapi mungkin dari rekan-rekan terkait dengan laporan keuangan perbankan syariah? Silakan dulu tanya jawab dengan kelompok 1 mungkin, karena kelompok 1 sudah menguasai informasi terkait dengan PSAK 101. Silakan. Saya akan catat namanya, ya. Akan saya berikan nilai berdasarkan tingkat kebenaran dari jawaban rekan-rekan. Silakan, waktu dan tempat. Mau di-share screen lagi, silakan untuk kelompok 1 membagikan share screen-nya. Nanti setelah itu, setelah kita minta 3 penanya, kemudian kita diskusi, baru kita lanjutkan dengan materi saya. Ayo. Oke, ayo siapa yang mau bertanya? Saya Pak, Imam. Ya, silakan. Imam Siapa Pak. namanya? Siapa namanya? Jadi siapa namanya ini? Imam Fajri Pak. Oh iya, silakan Imam. Ini masalah-masalah negara tadi Pak ya. Ya.
Jadi begini Pak, pertanyaan saya simpel dan sedikit Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi kan Indonesia ini punya utang sama negara lain nih Pak. Betul. Nah, berarti arti utang itu kan wajib atau dibayar Pak? Iya. Nah, lantas umpamanya semua rakyat Indonesia ini kan punya utang nih ceritanya nih, kalau pemerintahnya punya utang. Iya. Nah, jadi umpamanya kita meninggal, umpamanya kita Pak yang meninggal, apakah kita umpamanya punya utang juga? Ya, kalau utang itu bisa diwariskan. Ya, sifat utang kalau seandainya negara berutang, kalau seandainya utang kita itu 6.500 triliun, dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia, 250 juta atau sekarang 260 juta, berarti masing-masing kita menanggung utang itu sebanyak 60 juta per orang. Per orang. Iya, Pak. Ya. Nah, kalau seandainya kita meninggal dunia, selagi kita punya anak, nah anak itu yang akan mewarisi utang kita. Ya. Anak itu yang akan mewarisi utang kita. Jadi sampai kemanapun dikejar. Jadi kalau seandainya nanti anak kita dewasa, hutang kita malah bertambah besar, sampai generasi keberapa hutang itu habis, berarti stoplah kita membayar hutang atau menanggung hutang pemerintah. Loh, kenapa saya belum membayar hutang pemerintah, Pak? Saya nggak terasa membayar hutang pemerintah. Nggak terasanya dari mana? Dari kenaikan pajak. Pajak dinaikkan dari pajak penghasilan kita dinaikkan. Sekarang PPN juga dinaikkan ini. PPN untuk sembako biasanya nggak ada, sekarang dinaikkan jadi 11%. Jadi kalau seandainya kita beli beras sekarang 10.000, besok udah jadi 11.000. Nah itu kalau seandainya 1 juta orang membeli beras 1 kilo, hitung aja berapa pajak yang ngalir ke pemerintah itu. Kemudian penghasilan, biasanya penghasilan di atas 500 juta itu kena 30% PPh 21. Sekarang di atas 500 juta pajaknya dinaikkan jadi 35%. Gitu. Ya, cara pemerintah seperti itu. Kemudian ada wacana kalau seandainya rekan-rekan membeli saham syariah, kemudian saham itu mengalami keuntungan, nah keuntungan itu akan dikenakan pajak lagi, disebut dengan pajak terhadap capital gain. Ya. Jadi semua sendi masyarakat sekarang besok mungkin kentut pun bayar pajak. Kalau kita buang air kecil pun bayar pajak. Bisa jadi ya, karena pemerintah kehabisan akal untuk membayar hutang. Hutangnya makin lama bukan makin kecil, tapi makin besar. Akibat hutang membesar, beban bunga hutang juga ikut membesar. Nah, gitu. Jadi sifat hutang pemerintah itu, sifat hutang pemerintah itu adalah diwariskan. Jadi walaupun kita tidak punya anak, ya itu kalau seandainya kita tidak punya anak, meninggal kita, istri yang akan menanggung hutang negara yang dibebankan ke kita, gitu. Selagi istri tersebut tidak memiliki suami atau tidak menikah kembali, ya, seperti itu. Oke, ada yang lain? Jadi paham ya, makanya hutang itu mau gimana lagi? Pertanyaannya, negara wajib berhutang atau tidak? Bukan Pak, apa namanya itu yang menanggung masalah utang tadi kan Pak? Iya. Kan umpamanya kita punya utang nih, negara kita punya utang, apakah umpamanya ketika kita meninggal harus dipertanggungjawabkan utang negara itu sama kita? Iya, ini sebenarnya kan kita nggak terdampak ini. Bagaimana itu kan sebenarnya simulasi aja. Utang pemerintah sebesar 6.500 triliun. Ya. Kalau seandainya dibagi sebanyak jumlah penduduk, berarti rata-rata per orang itu menanggung 60 juta rupiah utang pemerintah. Seperti itu ya, Imam ya. Iya, Pak. Nah, pertanyaan Imam tadi, apakah utang pemerintah ini wajib gitu ya? Maksudnya gimana tadi? Jadi apakah utang pemerintah ini Pak akan menjadi beban kita juga gitu? Iya, utang pemerintah otomatis menjadi beban kita. Kenapa? Berarti semua umpama rakyat Indonesia ini Pak, berarti umpamanya yang meninggal ada utang Pak? Ada. Yang meninggal hutangnya yang nanggung yang hidup. Yang nanggung adalah siapa? Keturunan kita. Yang nanggung ahli waris kita.
Tapi kalau tidak menikmati fasilitas negara gitu Pak, umpamanya kayak suku Baduy kan hanya memanfaatkan alam gitu. Suku Baduy kan sekarang sudah didata, dapat jaminan sosial. Jaminan sosial itu diperoleh dari mana? Nah, jaminan sosial itu ada berupa non-finansial, ada jaminan yang berupa finansial. Jaminan finansial itu berupa apa? Jadi suku Baduy sekarang mendapatkan penghasilan tetap. Kenapa? Karena dia dipelihara negara. Ingat pasal 33 ayat 1. Setiap warga negara setiap kekayaan negara dikuasai negara yang dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, itu. Suku Baduy kemana? Suku Baduy karena dia melestarikan budaya nasional, suku Baduy karena dia melestarikan budaya nasional, karena merupakan kekayaan budaya Indonesia, itu alokasi anggarannya ada. Alokasi anggarannya dari mana? Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ditambah dengan jaringan sosial yang disediakan oleh Departemen Sosial. Itu dipelihara. Suku Asmat kemarin itu bagaimana? Dapat rumah gratis dari Jokowi ya. Jadi karena kita terdiri dari suku bangsa, jadi kalau untuk mempertahankan kelestarian budaya kita, biasanya pemerintah mengalokasikan dana alokasi umum untuk kelestarian yang berhubungan dengan budaya-budaya yang keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Suku Asmat yang ada di Irian Jaya, suku Baduy, kemudian suku apa lagi? Nah, itu. Jadi jangan salah ya. Jangan salah kalau seandainya kita suku pedalaman itu tidak dibiayai oleh negara. Ada anggarannya itu. Tapi anggarannya dialokasikan kepada kepala suku, bukan ke kepala desa. Kalau kita kan biasanya menggunakan kepala desa. Tapi kalau seandainya suku, itu ada alokasi dananya, yaitu alokasi dana suku namanya. Atau dana desa kalau seandainya di pedesaan. Ya, kalau di kepala desaan ada dana desa. Dan itu ada alokasi infrastrukturnya juga. Jadi jangan salah, pemerintah tidak akan lepas tangan terhadap suku-suku yang ada di Indonesia. Suku Baduy, suku Asmat, apalagi suku yang ada di pedalaman Kerinci dan lain sebagainya. Ya, Imam ya. Iya, Pak. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Namanya Zoom Edu ini. Latif, Pak. Jadi Zoom dari kampus, belum saya ganti namanya. Oke, silakan Latif. Iya. Baik, mungkin ini pertanyaan untuk kelompok 1, di mana tadi dijelaskan bahwa bank syariah itu memiliki dual banking system ya. Intinya mempunyai dua peran. Salah satunya mencari keuntungan dan juga sebagai lembaga sosial. Dalam hal ini mungkin yang akan saya akan tanyakan itu terkait posisi bank syariah sebagai amil zakat. Nah, pertanyaan saya itu, apakah wewenang dari bank syariah itu untuk mengelola zakatnya itu hanya kepada nasabah saja, ataukah mungkin boleh membuka atau boleh mengelola dana zakat di masyarakat sekitar dari bank itu sendiri? Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, silakan. Mungkin kelompok 1 mencoba menjawab dulu. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan, maksudnya kan setiap bank syariah pasti ada nasabah, juga pasti tahu jumlah tabungannya itu. Coba yang kan mic-nya kurang bersih ya. Jadi takutnya nanti salah informasi. Mungkin bisa diperjelas dulu menggunakan gadget lain atau apa. Iya. Nah, itu masih bergetar ya suara si Arina. Betul? Yang lain gimana? Iya, Pak. Ya.
Mungkin supaya ini ya, supaya kita nanti jangan sampai salah tafsir, mungkin bisa diwakilkan ke anggota lain atau ditukar gadgetnya, karena mikrofonnya agak kurang bersih ya, jadi kelihatannya kayak ada bunyi pasir di sana, kresek-kresek, sehingga takutnya nanti salah definisi. Atau enggak headsetnya dibuka aja, Teh Arina, Ya. Mbak Arina. Kayaknya itu mikrofon di headset. Atau mungkin. Udah jelas belum? Nah, oke, jelas. Lebih jelas ya? Ya, izin menjawab. Kan setiap syariah pasti ada nasabah gitu ya. Dia sebagai badan amil zakat, artinya khususnya buat yang nasabahnya dulu gitu. Misal kayak yang tadi Bapak udah jelaskan, setiap kan bank kan pasti tahu saldo tabungan nasabahnya. Kalau udah mencapai nisabnya, ya itu dikeluarkan zakatnya. Jadi mungkin dari situ peran bank syariah sebagai amil zakat bagi nasabahnya. Kalau untuk masyarakat sekitar, biasanya paling cuma kayak menawarkan saja gitu, mau disalurkan zakatnya atau enggak gitu. Kalau buat masyarakat umum. Berarti Gitu, Pak. boleh ya punya wewenang untuk mengelola zakat masyarakat sekitar selain nasabah banknya. Iya, bisa. Oke, siapa yang bisa menambahkan? Oke, saya coba untuk sedikit menambahkan mungkin. Jadi fungsi bank syariah itu harus memenuhi 2 kriteria. Jadi bukan saja mencari keuntungan, tetapi harus menjalankan fungsi sosial. Salah satunya adalah mengelola rekening dana kebajikan dalam bentuk pengelolaan dana zakat. Jadi di sini ada bisa ya, dana zakat khusus rekening dana zakat, rekening dana kebajikan khusus rekening dana kebajikan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kenapa? Karena zakat itu merupakan sasaran, jadi sasaran utama perusahaan itu ada 2. Yang diatur di dalam PSAK 101, sasaran entitas syariah itu harus memenuhi 2 unsur. Pertama, harus seimbang, yaitu unsur keuntungan dan unsur sosial. Unsur sosial yang ditekankan di sini adalah memaksimumkan zakat, seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah, pertanyaan yang timbul dari ketua tadi, apakah zakat itu bisa dikelola oleh bank? Berarti bank syariah ini posisinya sebagai amil zakat dong, kan seperti itu ya? Ya ketua ya. Bisa, jadi berdasarkan, halo? Halo, kedengaran suara saya? Iya, Pak. Ya, jadi bank syariah ini posisinya bisa sebagai amil zakat, seperti yang dijelaskan dalam PSAK 101. Kita lihat slide-nya ya. Coba saya udah ini ya. Nah, di sini kita lihat laporan sumber dan penggunaan zakat dari PSAK 101. Dilihat sumber dana itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, zakat dari pemilik rekening yang ada di bank tersebut ya. Zakat dari pemilik rekening. Nah, rekening ini ya rekening apa? Rekening saibul mal. Jadi rekening bukan rekening nasabah, tapi rekening saibul mal yang mengharapkan keuntungan dari operasi perusahaan. Misalnya saya
saya tertarik untuk menanamkan investasi di bank syariah ini dengan sistem bagi hasil, ya. Tapi karena saya memiliki keuntungan saya itu sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Nah, zakat itu masuk ke dalam rekening laporan sumber dan penggunaan dana zakat, gitu. Itu pihak pertama. Pihak kedua siapa? Kalau saya memiliki tabungan wadiah, ya, saya membuat tabungan wadiah di bank tersebut. Nah, kemudian saya ingin membayarkan zakat, boleh-boleh saja, ya. Kemudian boleh saya bukan nasabah bank syariah, tetapi saya ingin membayarkan zakat melalui bank syariah, misalnya bank muamalah misalnya, ya. Boleh. Kenapa? Karena fungsi sosial bank tersebut adalah berlaku sebagai amil zakat. Kita lihat di sini, zakat masyarakat bukan nasabah, ya. Zakat masyarakat bukan nasabah. Jadi selain nasabah, selain sahibul mal yang terkait dengan atau terafiliasi dengan bank, itu masyarakat lain bisa membayarkan zakat kepada bank tersebut. Kenapa? Karena rekening untuk sumber dan penggunaan zakatnya sudah jelas, terpisah, dan harus dilaporkan secara transparan, akuntabilitas, dan harus memiliki integritas dan independen dari pihak manapun. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Mungkin sudah cukup menjawab ya, Ketua, ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini PSAK, ini saya buat ringkasannya dalam bentuk ringkasan laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Pak, kalau mau lihatnya di mana? Lihat aja di PSAK 101, ya. Jadi sifat perbankan syariah itu bisa berlaku sebagai amil zakat dia, ya, bisa berlaku sebagai perusahaan pencari keuntungan atau mesin pencari uang lah ibaratnya, ya, dengan cara yang ditentukan berdasarkan syariat Islam, ya. Nah, kemudian penggunaan dananya juga harus transparan. Misalnya diperoleh hari ini 100 miliar dari 4 pihak tadi, yaitu pemilik dana atau sahibul mal, kemudian zakat dari penabung atau nasabah bank, kemudian zakat dari masyarakat yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan bank, dia bukan tabungan, dia bukan investor, ya, dia bukan pemilik dana, tetapi dia ingin membayarkan zakat saja. Boleh. Kemudian baru dana dari infak dan sedekah, ya. Nah, dana itu nanti akan disalurkan kepada pihak-pihak pengguna dana. Jadi dia bisa berlaku sebagai amil zakat. Nah, gitu, ya. Itu diatur di mana? Di PSAK 101. Oleh sebab itu kita harus berdasarkan laporan keuangan syariah. Yang mana? Yang sudah ditetapkan di PSAK 101. Ya, terima kasih ya Ketua. Kalau merasa kurang puas, silakan komentari aja. Kita ini berdiskusi supaya wawasan kita lebih terbuka, supaya informasi kita lebih akurat dan relevan, ya Ketua, ya. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ditanggapi, melengkapi, silakan. Kita berdiskusi santai ya di sini, ya. Bapak izin ini ya, sebentar. silakan Ahmad Wiranto. Yang pertama tadi Kang Imam, kan Bapak bilang setiap orang itu menanggung gitu Pak, ya. Gimana? Nanti tentang utang negara itu yang tadi yang pertama tadi kata Bapak, mohon maaf, menanggung ya Pak, ya, yang bernyawa gitu ya. Pertanyaan suaranya agak kurang kembali ini, lagi kalau kita kurang sinyalnya mungkin atau apa. Jadi saya kurang menangkap jawaban Ahmad. Coba diulang agak pelan-pelan, Ahmad. Cek udah jelas Pak suara. Sudah. Tadi memang agak kurang ini. Baik, tadi Bapak bilang kan, mohon maaf, kita itu kan punya utang, Indonesia kan punya utang, kita itu menanggung gitu, yang masih hidup ya, yang udah mati udah diserahkan ke yang hidup gitu. Kalau kita lihat hadis, aduh, ini putus-putus lagi.
hilang ya, keluar ya. Cek. Pak, udah jelas. Mohon maaf sinyalnya. Iya, memang sinyalnya agak ini nih. Pak, kalau kita lihat argumen, kalau argumen saya sih Pak ya, kan yang utang kan negara gitu. Kalau kita lihat hadis juga, setiap kulukum ra'in. Jadi setiap kita itu adalah pemimpin. Terus seterusnya hadis itu imam, kalau kita jadi imam atau pemimpin itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Nah, berdasarkan hadis ini kayaknya kita nggak nanggung Pak. Gimana ya Pak? Utang negara ya Pak. Mohon maaf. Ya, sebenarnya kalau negara kita ini kan ada negara kita ini kan ada fundamentalnya. Fundamentalnya adalah Undang-Undang Dasar. Kemudian setelah itu diperkuat oleh undang-undang yang disahkan melalui legislatif gitu. Jadi negara ini dia tidak berdasarkan oleh, kecuali kita menggunakan unsur agama sebagai dasar negara kita gitu loh. Ya. Jadi negara ini ada namanya APBN, anggaran belanja negara. Kemudian setelah itu ada APBNP, anggaran belanja negara perubahan, yang disahkan antara legislatif dan eksekutif. Siapa itu? Pemerintah. Jadi pemerintah menyusun anggaran, kemudian yang melakukan pengesahan yaitu DPR. DPR bersama pemerintah untuk menyusun anggaran. DPR bersama pemerintah untuk mengusulkan berapa pinjaman tahun ini, berapa pengurangan pinjaman tahun ini, kepada siapa kita meminjam, ya itu. Jadi ingat, Indonesia itu menganut sistem trias politika, pemisahan 3 kekuasaan, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tetapi dalam menyusun anggaran, eksekutif dan legislatif harus bekerja sama. Kenapa? Karena ada fungsi masing-masing badan negara tersebut. Ya. Nah, bagaimana peran agama di sini? Di sini kenapa? Kita ingat dulu, agama di sini berperan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu aja. Ya, karena kita Pancasila, ya, berarti kita menggunakan prinsip di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Berarti negara kita mempercayai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ingat Pancasila, selalu yang pertama adalah Tuhan. Gitu. Tetapi mengenai hutang ya. Nah, ini terlepas dari agama ya. Karena di dalam sistem pemerintahan kita itu menganut sistem trias politika ya. Hutang di Indonesia, hutang itu boleh nggak kita berhutang? Wajib kita berhutang. Kenapa? Hutang itu untuk mendanai apa? Infrastruktur. Sanggup nggak kita menggunakan dana kita sendiri? Nggak sanggup. Karena ketersediaan cadangan devisa kita tidak mampu menutupi belanja negara kita. Pengeluaran kita dari mana saja? Yang pertama dari siapa? Membiayai apa? Yang pertama. Kita membiayai siapa? Pertama pengeluaran negara kita dari mana? Infrastruktur. Membiayai aparatur sipil negara, yaitu gaji PNS. Gaji dosen PNS, pokoknya membiayai PNS. Terus siapa? Membiayai TNI Polri. Pejabat. Ya, membiayai pejabat. Kemudian membiayai politisi. Politisi yang ada di DPR itu ya, anggota DPR yang ada di Senayan itu, 1 tahunnya itu menghabiskan 25 triliun. 5 tahunnya itu menghabiskan 25 triliun untuk gaji mereka saja. Gitu loh ya. Nah, sekarang dan uang pemerintah kekurangan uang.
Solusi untuk menutupi kekurangan uang itu bagaimana? Bayar pajak. Dengan berhutang. Karena hutang pemerintah itu bukan miliaran, ratusan triliun, bahkan ribuan triliun. Ya, pemerintah itu mendanai, misalnya membangun jalan tol, membangun kereta cepat aja kemarin berapa ya? 150 triliun loh. Padahal kereta cepat dari mana? Dari Jakarta ke Bandung cuma. Jakarta ke Bandung itu butuh dana 150 triliun. Jadi mainnya bukan miliaran, ratusan triliun, bahkan ribuan triliun. Uang pemerintah ada nggak sebanyak itu? Nggak ada. Nah, untuk mencukup, padahal kalau seandainya dia tidak dilakukan itu, akibatnya apa? Ekonomi kita tertahan, rupiah kita makin lama makin anjlok. Solusinya bagaimana? Kita berhutang, negara yang berhutang. Nah, negara yang berhutang ini ulah pemimpin enggak? Bukan. Ya. Jadi kita jangan melihat pemimpin itu dari sisi negatifnya, ya. Jangan kita salahkan presiden. Karena yang membuat kebijakan itu presiden pemerintah bersama DPR. DPR mengusulkan hutang dulu ke pemerintah. DPR mengusulkan hutang dulu, nih hutang ini APBN kita jebol ini, APBN kita jebol, kita defisit 500 triliun. Solusi kita bagaimana? Solusi kita bagaimana? Ya berhutang. Siapapun presiden Indonesia nantinya ya, tetap juga masalah hutang ini tidak akan terselesaikan. Cina aja, Cina, negara yang kuat itu, berhutang dia berapa? Hutangnya udah 200.000 triliun loh. Amerika Serikat hutangnya 400.000 triliun. 400.000 triliun, kita masih mending 6.500 triliun. Amerika Serikat 400.000 triliun, silahkan dicek. Bagaimana cara dia membayar? Ya dengan berhutang lagi. Nah itu adalah, jadi kalau seandainya kita apakan sistem negara ini dengan menggunakan cara sudut pandang kita beragama, itu tidak akan menemukan titik temu gitu loh, ya. Karena apa? Karena sistem negara kita ini menggunakan 5 pilar, ya, 5 pilar. Tetapi sistem negara kita ini menganut sistem trias politika. Jadi ada pemisahan antara kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, ya. Nah, kalau seandainya kita pakai sistem khilafah, itu tidak akan bisa di negara Indonesia, gitu. Ya. Karena khilafah itu mungkin di Arab Saudi bisa ya, tapi di Indonesia kenapa? Karena terhambat oleh peraturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan semenjak zaman Bung Karno. Gitu. Pernah dicoba dulu ya, waktu itu tahun berapa itu, akhirnya waktu Soekarno dulu mencoba itu ya, waktu itu ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ya, kemudian ada Masyumi yang berusaha mengubah sistem pemerintahan kita berbasis sistem khilafah. Akibatnya apa? Akibatnya negara kita terjadi penolakan-penolakan dari negara dari yang minoritas. Yang kedua, dalam menganut, karena apa? Karena hutang ini diwariskan dari zaman Soekarno, gitu loh. Diwariskan dari zaman Soekarno dan berkembang di zaman Presiden Jokowi. Berkembangnya sangat signifikan. Nah, gitu. Jadi hutang ini biarkanlah, kalau masalah haram dan halal itu adalah urusan nanti ya. Mas pejabat, biarkan saja kita percayakan kepada presiden kita yang memimpin, kemana arahnya nanti kita sebagai fungsi pengawasan saja. Jadi mengawasi kalau seandainya memang terjadi penyelewengan, hutang ini kita meminjam uang 1 triliun, tetapi dikorupsi 500 triliun, kita berhutang 1.000 triliun, tapi 500 triliunnya dikorupsi oleh para pejabat, itu yang harus kita basmi. Itu yang harus kita basmi. Kenapa? Korupsi ini adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Ya, itu negara Cina ya. Cina itu negaranya komunis.
tetapi dia sangat memerangi koruptor. Koruptor hukumannya apa? Hukuman tembak mati. Padahal negaranya komunis loh. Tapi dia kalau yang namanya koruptor itu suatu kejahatan yang luar biasa, harus dihukum mati. Di Indonesia malahan koruptor diistimewakan. Kayak Setia Novanto ditangkap, kemudian selnya dibuat jadi sel kayak hotel bintang 5 gitu loh. Karena hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum bisa dibeli di Indonesia gitu ya. Jadi kalau saya sebenarnya agak sakit hati kalau berbicara tentang ini ya, tentang hutang, tentang praktik korupsi ya. Jadi simbolnya aja partai politik simbolnya kayak P3 simbol Ka'bah. Oknum yang sebenarnya yang bermasalah di sini. Partainya nggak bermasalah, tapi oknumnya yang kurang ajar gitu loh. Saya jadi darah tinggi kalau seandainya bisa hipertensi saya kalau cerita ini ya, gitu ya. Mungkin itu Ahmad ya. Jadi kalau hutang pemerintah itu nggak bisa kita kaitkan dengan ini ya, karena kita fundamental kita adalah Undang-Undang Dasar 45 dan diperkuat melalui undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR. Gitu. Itu aja jawabannya. Saya takut nanti jawabannya nanti terjadi kontradiksi yang akan menyesatkan kita. Tapi saya berpedoman pada itu. Rakyat negara akan menguasai sumber dayanya, mengelola sumber dayanya yang akan digunakan untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Gitu aja. Bagaimana cara mensejahterakan? Apakah menggunakan hutang? Apakah meningkatkan pajak? Itu adalah cara negara. Gitu. Ya, Ahmad ya. Saya takut, saya sifatnya netral. Saya tidak mau mencampur adukan urusan negara dengan urusan kita beragama, gitu. Ya. Ya. Mau nanya Pak? Ya silakan. Terkait yang tadi dijelaskan bahwasanya Indonesia itu kan meminjam uangnya itu ke Bank Dunia dan IMF ya. Pertanyaan saya itu sumber dana dari IMF dan Bank Dunia itu dari mana sih Pak? Sementara negara seperti Cina ataupun negara adidaya seperti Amerika juga ternyata punya hutang kepada IMF. Itu sumber dananya apakah dari investor-investor negara lain atau emang gimana Pak? Soalnya gede banget kan, triliunan berarti Pak. Itu, Pak. Ratusan triliun bahkan ribuan triliun. Ya. Ingat dulu krisis moneter tahun 1998 dipicu oleh krisis perbankan ya. Bank itu gagal bayar. Akibatnya apa? Indonesia terpaksa terperangkap dalam jebakan hutang atau debt trap, jebakan hutang. Jadi dipinjamkan oleh IMF itu dananya 500 triliun, tetapi 500 triliun itu tidak membuahkan hasil, bahkan mengarahkan Indonesia ke arah kebangkrutan. Akibatnya apa? Rupiah dari dolar dari 2.500 $1 menjelonjak jadi 20.000. Gitu ya. Nah, pertanyaannya dari mana dana 500 triliun yang diperoleh dari IMF? Jadi IMF ini adalah International Monetary Fund ya, atau lembaga yang menyediakan dana moneter bagi negara-negara yang mengalami krisis likuiditas. Itu ingat, krisis likuiditas artinya apa? Cadangan devisa negara itu udah nggak ada lagi untuk membayar hutang-hutangnya, untuk menutupi selisih atau defisit anggaran belanjanya. Waktu 1998 Indonesia pernah mengalami itu, cadangan devisa kita sempat minus, ya, sempat minus. Akibatnya apa? Akibat cadangan devisa kita itu minus, inflasi meningkat, daya beli masyarakat turun. Daya beli masyarakat turun, masyarakat nggak mampu belanja. Nggak mampu belanja, akibatnya Pak, rupiah makin lama makin tidak berharga. Gitu. Ingat, Zimbabwe itu ya, satu US dollar itu harganya sama dengan 200 triliun Zimbabwe loh. Kenapa? Karena mata uangnya jadi tidak berharga sekali.
Jadi kita mau beli satu potong roti, kita harus membawa satu karung uang. Sama yang terjadi di Venezuela. Venezuela itu negara yang paling kaya minyak loh. Tapi kenapa negaranya bangkrut? Nah, kenapa negaranya bangkrut? Karena dia mengandalkan utang luar negeri. IMF nyuntik terus dana, terus. Berapa kebutuhan dia utang, nyuntik dana terus. Kemudian tingkat korupsinya tinggi, ya. Nah, IMF ini dari mana diperoleh dana? IMF ini diperoleh dana pertama dari bankir ya, dari sekumpulan bankir yang ada di dunia, ya. Kemudian dari negara-negara J5 sama J10. Apa itu negara G10? Jerman, kemudian Great Britain, ya. Inggris, Jerman, Prancis, Italia, yang ada di Eropa semuanya itu. Atau negara persemakmuran. Ditambah dengan Amerika. Nah, itu. Tujuannya sebenarnya ada unsur politik juga, gitu ya. Jadi IMF itu kumpulan dari dana-dana, uang-uang yang ada di negara-negara persemakmuran ditambah dengan konsorsium bank dan para bankir. Bukan bankir lokal, tapi bankirnya adalah bankir global. Gitu. Jadi sasarannya sebenarnya adalah untuk membantu negara-negara berkembang jika mengalami krisis likuiditas, terutama terkait dengan industri perbankan. Kira-kira seperti itu ya Ketua ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, mungkin ada tanggapan lain? Sebelum itu kita sedikit jelaskan apa namanya ini. Bentar. Oke, nah di sini kita lihat sedikit apa-apa saja yang menjadi dasar dalam apa namanya ini, gimana ini share yang ini. Oke, kita mulai dari neraca dulu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa pada dasarnya neraca di laporan keuangan, laporan syariah itu sebenarnya hampir sama dengan laporan keuangan yang ada di konvensional, tetapi perbedaannya apa? Laporan keuangan umumnya pada sisi pasifa ditambahkan dengan investasi tidak terikat atau investasi atau dana sirkah temporer. Dan ini bukan merupakan unsur kewajiban atau unsur modal, gitu, ya. Nah, investasi tidak terikat ini atau dana sirkah temporer, ya, itu adalah dana yang terima bank dengan kriteria. Ada 3 kriteria di sini. Pertama adalah bank mempunyai hak apa? Ada 2 hak di sini. Pertama, bank boleh menggunakan dan menginvestasikan dana tersebut. Jadi saya pemilik dana. Saya pemilik dana, tapi kategori dana saya itu adalah dana investasi tidak terikat atau dana sirkah temporer. Kemudian mungkin ketua memiliki sebuah bank, tapi bank tersebut kekurangan dana. Kemudian apa namanya, ketua melakukan prospektus kepada saya. Pak Yuki, daripada dana Pak Yuki nganggur, bagus diputar aja di bank saya gitu loh. Dalam bentuk investasi tidak terikat. Nah, dana tersebut bisa diinvestasikan oleh ketua. Karena ketua selaku manajemen bank memiliki hak dalam menggunakan dana sebagai dana investasi. Kemudian ketua boleh mencampurkan dana tersebut dengan dana lainnya. Gitu. Dengan dana apa? Dengan dana mudari, dengan dana saibulma lainnya yang mengandung prinsip bagi hasil. Nah, yang kedua, ya, keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Nah, gitu. Artinya apa? Pak Yuki, saya butuh modal ini untuk investasi karena operasional saya, karena nasabah saya meningkat. Otomatis saya butuh mesin-mesin, saya butuh penambahan tenaga kerja manusia, saya butuh penambahan modal. Pak Yuki kan punya uang ini 10 miliar. Daripada nganggur, kita bagi hasil aja ya. Nah, gitu loh ya, dibagi hasil aja ya. Nanti dari bagi hasil, kalau seandainya untung,
Nah, kita bagi hasil, misalnya Pak Yuki dapat, karena Pak Yuki punya dana, saya pengelola, saya minta 60%, Pak Yuki 40%. Bolehlah kata saya kan, kata Bapak kan, nah Bapak taruh 10 miliar. Tapi kelemahannya apa? Kalau kelemahannya di sini, bank tidak memiliki kewajiban mutlak untuk mengembalikan dana jika mengalami kerugian. Oh, ternyata bank tersebut mengalami kerugian 5 miliar. Uang saya sudah terlanjur saya tak investasikan 10 miliar. Berapa? Kemudian saya ingin menarik uang saya. Berapa yang saya terima kembali? Tidak 10 miliar, tetapi 10 miliar dikurangi kerugian selama periode berjalan. Berarti saya hanya menerima 5 miliar. Kenapa? Karena bank tidak bertanggung jawab jika mengalami kerugian. Itu. Berarti ketua tidak bertanggung jawab jika uang yang saya investasikan mengalami kerugian. Ya, itu disebut dengan investasi tidak terikat atau dana sirkah temporer. Dia mengendap mas sementara. Ingat, persamaan akuntansi itu adalah aktiva atau aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Itu persamaan akuntansi umum. Tetapi kalau di bank syariah, aset sama dengan kewajiban ditambah dengan investasi tidak terikat. Ditambah dengan modal. Berarti yang namanya neraca itu sebenarnya seimbang ya. Ada sisi aset, ada sisi kewajiban ditambah ekuitas. Nah, kalau di bank syariah ada satu lagi yang dalam bentuk kewajiban, yaitu investasi tidak terikat. Di sini itu perbedaan antara persamaan akuntansi bank konvensional dengan persamaan akuntansi dilihat dari persamaan akuntansi bank syariah. Kemudian kita lihat di sini neraca bank Islam ya, on balance sheet, ada namanya rekening administratif, ada namanya neraca. Neraca itu disebut dengan on balance sheet. On balance sheet adalah rekening-rekening dalam laporan keuangan yang kita tampilkan. Sedangkan rekening off balance sheet adalah semua transaksi yang tidak tercatat di neraca. Tetapi dicatat di mana? Rekening administratif namanya. Ya. Itu sudah dijelaskan di kelompok 1 tadi itu. Ada yang on balance sheet, ada yang off balance sheet. Nah, apa saja yang ditampilkan di neraca perbankan syariah? Yang pertama adalah piutang. Ini yang disebut sebagai pendapatan perusahaan. Nah, piutang itu berdasarkan kontrak jual beli, ada mudharabah, salam, istisna, dan ijarah, ya, atau ujroh, atau istilahnya transaksi sewa, ya. Kemudian itu nanti kita akan bahas transaksinya dan simulasinya seperti apa, ya. Nah, ini merupakan aset pendapatan perbankan. Kemudian kontrak bagi hasil, kalau seandainya kita punya unit usaha kita itu kita lakukan financial lease atau capital lease, kemudian hasil keuntungan dari akad yang kita gunakan mudharabah ya atau musyarakah itu kita lakukan bagi hasil. Ini terkait dengan pembiayaan. Karena fungsi perbankan itu yang pertama pendapatan berdasarkan dari piutang tadi, kemudian pendapatan dari pembiayaan. Nah, ya. Nah, ada aset, ada liabilitas dan ekuitas. Di sini kita lihat kewajiban itu apa? Kewajiban itu ada 2, yaitu kewajiban jangka pendek. Nah, kewajiban jangka pendek itu dalam bentuk apa? Yaitu penggunaan dana pihak ketiga atau kita sebut dengan DPK. DPK, dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga yang dihimpun di dalam bank konvensional disebut dengan tabungan atau giro. Kalau di bank syariah disebut dengan tabungan wa'diyah dan giro wa'diyah. Gitu, ya. Nah, di sini ya, di sini ada namanya dana tidak terikat. Dana tidak terikat itu dalam bentuk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Ingat, prinsip wa'diyah itu dana itu harus dijamin oleh bank 100%. Kalau bank syariah mengalami kebangkrutan bagaimana? Berarti dana itu harus dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Ya. Supaya apa? Supaya memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi pemilik dana dalam bentuk tabungan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menabung di bank, kalau tidak ada
jaminan dari bank, berarti kita terzolimi dong, ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya krisis moneter tahun 1998 dulu. Akibat apa? Akibat bank-bank konvensional ini gagal bayar dalam memenuhi penarikan dana nasabah secara besar-besaran, karena nasabah tidak percaya pada industri perbankan waktu itu. Nanti kalau seandainya kita bicara tentang krisis moneter akan lebih seru lagi ya. Tapi kalau seandainya rekan-rekan mau menyediakan waktu gitu. Oke. Nah, investasi tidak terikat ini, ingat prinsip mudharabah itu ada namanya unrestricted ya. Artinya adalah kerugian itu ditanggung oleh sahibul mal. Itu disebut dengan prinsip unrestricted. Ya, prinsip mudharabah mutlakah itu artinya apa? Adalah unrestricted. Artinya kerugian tidak terbatas oleh para pemilik modal. Ya, artinya kerugian ditanggung oleh sahibul mal. Tidak ada jaminan dana itu bisa kembali 100%. Bisa nggak dana itu tidak kembali. Misalnya saya investasikan 10 miliar, kemudian ternyata bank itu mengalami kebangkrutan atau kerugian. Dana 10 miliar saya itu bisa tidak kembali nggak? Atau bisa hilang seluruhnya? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Karena resiko ada di pemilik modal. Resiko ada di sahibul mal. Jadi bisa kita lihat di sini neraca Bank Islam itu hanya seperti ini konfigurasinya ya. Jadi ada aset, kemudian setelah itu ada fixed asset, yaitu aset tetap, kemudian ada equity. Equity ini adalah penyertaan modal. Jadi total aset itu merupakan aset piutang ditambah dengan aset pembiayaan ditambah dengan aset tetap. Kemudian untuk kewajiban dan ekuitas itu ada kewajiban jangka pendek, kewajiban investasi tidak terikat, dan ekuitas. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan akuntansi tadi. Ada sisi aktiva, ada sisi pasifa. Nah, ya, dan semuanya itu harus seimbang. Kita lihat neraca bank syariah itu, ya. Neraca bank syariah itu sebenarnya yang lainnya sama, yang membedakannya yaitu yang sudah saya buat garis merah, yang saya buat merah tersebut. Kas di bank konvensional ada kas. Kemudian penempatan pada Bank Indonesia di bank konvensional ada. Itu artinya apa? Ya, itu dalam bentuk aset lancar. Aset lancar itu adalah aset yang bisa digunakan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kita lihat penempatan dari Bank Indonesia atau giro yang ditempatkan pada Bank Indonesia itu adalah giro wajib minimum, ya. Nah, itu di Bank Indonesia, di bank konvensional ada, di bank syariah ada. Kemudian giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek dalam bentuk sekuritas jangka pendek yang bisa diperdagangkan. Nah, perbedaannya yang tidak ada di bank konvensional yaitu piutang mudharabah, salam istisna, kemudian pembiayaan mudharabah, musyarakah, persediaan aset untuk dijual kembali. Kenapa? Ini karena sifat kita adalah ijroh, ya. Kemudian aktiva yang diperoleh untuk ijrah, kemudian aktiva istisna dalam penyelesaian. Nah, yang merah, sengaja saya merahkan ini, elemen ini tidak ada di laporan keuangan bank konvensional. Kemudian selanjutnya yang tidak ada di kewajiban, kemudian ada aktiva, ada kewajiban. Nah, kewajiban yang tidak ada di konvensional itu adalah ke giro wadiah, hutang salam, kemudian hutang zakat, hutang zakat ya. Nah, kenapa dia disebut dengan hutang zakat ya? Karena ada selisih pencatatan dari tahun sebelumnya ya. Selanjutnya ada investasi tidak terikat. Investasi tidak terikat bukan bank dalam bentuk tabungan dan deposito mudharabah. Investasi tidak terikat bank dalam bentuk tabungan dan deposito mudharabah, dan ekuitas. Ekuitas ini yang merupakan hak pemilik modal. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan dana sahibul mal. Ini adalah penyertaan modal saat bank itu didirikan.
Ini bukan ekuitas ini terpisah dari Saibulma, ya. Oke ya. Nah, ini contohnya, contoh simulasi neraca bank syariah. Ini contohnya. Nah, kemudian ini kalau seandainya kita melihat neraca bank konvensional seperti ini, ya. Ada kredit. Nah, di sini kredit ini yang mengandung riba itu, ya. Kemudian ada tagihan derivatif, ada tagihan eksertasi. Nah, ini yang mengandung unsur riba ini 3 elemen ini. Tagihan derivatif berbunga, tagihan eksertasi berbunga, dan kredit. Baik itu kredit konsumtif, kredit perumahan, kredit kredit investasi, kredit kepemilikan kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah, itu semuanya mengandung unsur riba gitu. Ya. Oke ya. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Di sisi kewajiban, nah kewajiban halo, Suaranya tadi putus-putus Pak. Bapaknya keluar ya? Halo. Guys. Halo. Iya. Iya. Keluar. Sinyalnya. Ntar saya tanya dulu. Aduh. Mengantuk ini, Parah. Kita masuknya aja telat ya. Berarti sampai jam 10:30 gitu. Bang, seharusnya sampai jam berapa sih, Pak Yukin? Kalau jadwal jam 10. Kalau nggak Jam 10. Buset, Iya. lama dong. Itu tuh kita mulai jam 8:30. Kita tadi masuknya jam 8, apa mau sampai jam 10:30? Oke, dapat. Lama dong. Enggak ini dapat WA. Berhubung jaringan saya jelek, kita sudahi aja perpilahannya Ketua. Aduh, alhamdulillah. Asli gue udah ngantuk sumpah. udah nggak fokus. Mana Belum. Lapar Nggak saya bikinin grup karena beliau itu nggak mau yang lain nge WA beliau. Jadi beliau pengennya share-nya ke saya doang. Ini Bang Latif Ya, kalau bisa minta materinya aja. Iya. Iya, minta materi, kirim ke grup kita. Iya. Coba saya buat pertemuan. Udah. Oke, silakan ditutup aja. Lalu si ini tuh direkord tahu. Oh iya, lupa lagi. Tadi kita ngomong di record dong. Ya udah nggak apa-apa sih.